Halo semua, kami dari kelompok 3 akan membahas ERP dan Laptop Tire and Service yang beranggotakan saya sendiri, Jeremy Tumbur Mamompar, sebagai Ketua Kelompok 3. Kemudian ada anggota saya yang bernama Devina Felicia Febriana, Haryo Dwi Setio Putro, dan juga Joko Sanjoyo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang toko bahan PAP, tire, dan servis Sidoarjo, di mana ini adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada perdagangan ban mobil, serta menyediakan layanan seperti sporing, balancing ban, dan pergantian oli. Di mana sebelumnya toko ini mengandalkan sistem manual dalam mengelola operasional bisnisnya. Transaksi penjualan, pembelian, pengelolaan stok barang, dan penggajian karyawan semuanya dilakukan secara manual. Namun metode ini menyebabkan beberapa masalah yang perlu diatasi. Yang pertama, proses bisnis yang dilakukan secara manual memakan waktu yang cukup lama. Transaksi, pengelolaan stok, dan penggajian karyawan harus dilakukan secara berulang dan memakan banyak waktu, menghambat efisiensi operasional toko. Selain itu, proses manual juga rentan terhadap kesalahan manusia, baik dalam pencatatan data maupun perhitungan yang diperlukan dalam bisnis toko tersebut. Kesalahan ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan kehilangan informasi penting. Selanjutnya, kesulitan dalam mengakses dan menganalisis data juga menjadi hambatan dalam sistem manual. Data yang tersimpan seringkali tersebar di berbagai lembar catatan atau file yang sulit diakses. Mungkin hal ini menyulitkan toko untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat, akurat, dan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, dianggap sangat penting bagi PAP Tire dan Service Sidoarjo. Dengan mengimplementasikan sistem ERP, proses bisnis di toko dapat diatur, dipantau, dan terintegrasi dengan baik. Sistem ERP memungkinkan akses data secara real-time, memudahkan toko dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Informasi yang tersedia secara real-time memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan akurat, serta mempercepat respon terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Selain itu juga, sistem ERP juga memiliki potensi untuk mempercepat proses bisnis secara keseluruhan. Proses otomatis yang terdapat dalam ERP mengurangi keterlibatan manusia dan potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan efisiensi yang ditingkatkan, toko ban dapat menghemat waktu dan sumber daya, mengoptimalkan produktivitas karyawan, serta mengurangi biaya operasional. Pengembangan PAP Tire dan Servis Sidoarjo dengan sistem ERP melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, analisis kebutuhan bisnis harus dilakukan untuk memahami kebutuhan dan tujuan perusahaan secara mendalam. Selanjutnya, pemilihan sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran toko perlu dilakukan. Setelah itu, migrasi data dari sistem manual ke sistem ERP harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan integritas data yang tepat. Implementasi sistem ERP harus dilakukan dengan melibatkan pelatihan staf agar mereka terampil dalam penggunaan sistem baru. Yang terakhir, evaluasi kinerja sistem ERP secara berkala penting dilakukan untuk memantau efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Dengan pengembangan PAP Tire and Service Sidoarjo menggunakan ERP, diharapkan toko ini dapat meningkatkan performa bisnis secara keseluruhan. Sistem ERP dapat membantu mengatur dan memonitor berbagai aspek bisnis,
mulai dari manajemen stok, pemesanan barang, pengelolaan penjualan, hingga penggajian karyawan. Informasi yang diperoleh dari sistem ARP dapat digunakan untuk menganalisis kinerja toko, mengidentifikasi tren penjualan, dan mengoptimalkan proses bisnis yang ada. Adapun kemampuan akses data secara real time yang dimiliki oleh sistem ARP memungkinkan manajemen pub Tire dan servis Sidoarjo untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mereka dapat melihat informasi terkini tentang inventaris, penjualan, dan kinerja keuangan, sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Dalam jangka panjang, penggunaan sistem ERP juga dapat membantu toko untuk merencanakan pertumbuhan bisnis yang lebih baik, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam hal pengembangan sistem ARP, langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya seperti analisis kebutuhan, pemilihan sistem, migrasi data, implementasi, pelatihan, dan evaluasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan mengimplementasikan sistem ARP. Selama proses ini, kalau kolaborasi antara tim pengembang ARP, manajemen toko, dan staf yang terlibat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem ARP yang dipilih dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan toko. Dengan adopsi sistem ARP yang tepat, diharapkan Puptire dan servis Sidoarjo dapat mengoptimalkan kinerja bisnisnya, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghadapi tantangan yang ada dengan lebih baik. Adapun tujuan dari sistem ini adalah yang pertama mengintegrasikan data dan proses bisnis. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga mempercepat pesanan. Yang keempat meningkatkan kontrol stok yang ada di gudang, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan akses dan analisis data, serta meningkatkan pertumbuhan bisnis. Adapun manfaat yang akan atau yang sudah dirasakan dengan sistem ARP adalah terintegrasi dan teratur. Yang kedua, akses data yang cepat dan akurat, penghematan waktu dan biaya, pengurangan kesalahan manusia, peningkatan efisiensi operasional, serta kemampuan menghadapi perubahan pasar serta kebutuhan pelanggan. Demikian untuk pemaparan dari saya. Terima kasih dan silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dan membahas mengenai alur proses bisnis secara manual. Di sini ada flowchart pembelian manual, yang mana untuk flowchart pembelian barang ini diawali dari bagian pembelian. Setelah itu barang datang ke gudang beserta dengan surat jalan dan faktur. Bila terjadi kesalahan, pengiriman bagian gudang melapor ke pemilik, lalu dari pemilik akan melapor ke supplier. Lalu dari supplier akan mengirim barang yang sesuai permintaan. Setelah barang sesuai bagian gudang mencatat di kartu stok, lalu membawa surat jalan ke bagian pembelian. Bagian pembelian mencatat ke buku pembelian dan ke kartu stok kantor. Untuk selanjutnya ada flowchart penjualan manual, yang mana flowchart penjualan di sini berawal dari pelanggan memesan barang, lalu pemesanan barang ini bisa berawal dari pemilik atau bagian penjualan. Nah, setelah itu bagian penjualan membuat surat jalan dan faktur penjualan yang diberikan ke bagian gudang, lalu bagian gudang menyiapkan barang berdasarkan surat jalan dan mengirim barang ke pelanggan beserta faktur dan surat jalan. Setelah itu, bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu stok. Selanjutnya ada flowchart retur pembelian.
Nah, untuk flowchart atur pembelian di sini itu dilakukan saat bagian gudang itu menemukan kerusakan barang. Setelah itu bagian gudang akan melapor ke pemilik, dari pemilik akan melapor ke bagian supplier karena adanya kerusakan barang. Lalu bagian gudang mengirim barang ke supplier. Saat barang sudah tiba di supplier, bagian supplier akan mengembalikan barang dan memberikan nota retur. Nota retur tersebut itu akan dibawa oleh bagian gudang dan diberikan ke bagian pembelian. Nah, bagian pembelian ini memasukkan ke dalam buku retur dan melakukan pencatatan di kartu stok. Selanjutnya ada pelaporan, flowchart pelaporan. Nah, flowchart ini tuh digunakan pada saat pemilik ingin melihat laporan dari setiap bagian operasional perusahaan. Setiap bagian memberikan laporan sesuai dengan keinginan pemilik. Setelah itu, bila terjadi perbedaan, maka dari setiap bagian harus melakukan revisi dari perbedaan tersebut. Selanjutnya ada flowchart retur penjualan. Untuk retur penjualan di sini itu berawal dari pelanggan untuk melakukan retur barang, lalu pelanggan menghubungi pemilik bahwa terdapat kerusakan barang. Setelah itu pemilik meminta pelanggan untuk mengirimkan barang yang rusak dan meminta bagian penjualan membuat nota retur dan memberikan ke bagian gudang. Lalu bagian gudang menerima nota retur dan menerima barang dari pelanggan. Setelah itu, bagian gudang menyiapkan barang baru untuk dikembalikan ke pelanggan beserta nota returnya. Selanjutnya ada flowchart pembelian sistem. Berikut adalah flowchart setelah menggunakan sistem ya. Untuk flowchart pembelian barang di sini diawali dari bagian pembelian. Setelah itu barang datang ke gudang beserta dengan surat jalan dan faktur. Bila terjadi kesalahan pengiriman, bagian gudang melapor ke pemilik. Nah, dari pemilik ini akan melapor ke supplier, lalu supplier akan mengirim barang yang sesuai permintaan. Setelah barang sesuai, bagian gudang mencatat di kartu stok, lalu membawa surat jalan ke bagian pembelian. Bagian pembelian di sini akan masukkan faktur ke dalam software. Untuk selanjutnya ada flowchart retur penjualan. Flowchart ini berawal dari pelanggan untuk melakukan retur barang. Pelanggan menghubungi pemilik bahwa terdapat kerusakan barang. Setelah itu pemilik minta pelanggan untuk mengirimkan barang yang rusak dan meminta bagian penjualan membuat nota retur di dalam software dan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang menerima nota retur dan menerima barang dari pelanggan. Setelah itu bagian gudang menyiapkan barang baru untuk dikembalikan ke pelanggan beserta nota returnya. Untuk flowchart pembelian sistem, flowchart pembelian sistem di sini pembelian barang itu diawali dari bagian pembelian. Setelah itu barang datang ke gudang beserta dengan surat jalan dan faktur. Bila terjadi kesalahan, maka pengiriman bagian gudang itu akan melapor ke pemilik dan pemilik akan melapor ke supplier. Lalu dari supplier akan mengirim barang yang sesuai permintaan. Setelah barang sesuai, bagian gudang mencatat di kartu stok lalu membawa surat jalan ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian memasukkan faktur ke dalam software. Selanjutnya ada flowchart penjualan sistem. Untuk flowchart penjualan sistem di sini berawal dari pelanggan memesan barang. Pemesanan barang ini bisa berawal dari pemilik atau bagian penjualan. Setelah itu bagian penjualan membuat surat jalan dan faktur penjualan di dalam software. Lalu di-print. Faktur dan surat jalan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang berdasarkan surat jalan dan mengirimkan barang ke pelanggan beserta faktur dan surat jalan. Setelah itu, bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu stok.
Untuk selanjutnya ada flowchart pelaporan menggunakan sistem. Flowchart ini itu digunakan pada saat pemilik ingin melihat laporan dari setiap bagian operasional dari perusahaan. Setiap bagian mencetak laporan dari software sesuai dengan keinginan pemilik. Setelah itu, bila terjadi perbedaan, maka dari setiap bagian harus melakukan revisi dari perbedaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Berikutnya ini saya Haryo akan mencoba menerangkan tentang keterkaitan antar modul. Jadi modul administrasi itu bisa terintegrasi dengan modul operasional pada sistem ERP melalui beberapa cara. Antara lain yang pertama adalah integrasi data. Modul administrasi dan modul operasional itu harus saling terhubung dan berbagi data secara real time. Nah, dengan demikian, informasi yang diperlukan oleh Departemen Operasional bisa diakses oleh Departemen Administrasi dan sebaliknya. Integrasi data ini juga memungkinkan perusahaan untuk menghindari duplikasi data dan kesalahan input data. Selanjutnya ada integrasi proses. Kemudian modul administrasi dan modul operasional itu harus saling terkait dalam proses bisnis. Misalnya ketika Departemen Operasional menerima pesanan dari pelanggan, informasi itu harus langsung tersedia di modul penjualan dan modul keuangan untuk menghasilkan invoice ya atau faktur dan mengelola pembayaran. Kemudian ada integrasi pelaporan. Modul administrasi dan operasional harus dapat menghasilkan laporan yang terintegrasi. Laporan ini bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, laporan penjualan bisa diintegrasikan dengan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang laba dan rugi. Selain itu ada integrasi proyek ya, kalau misalnya ada proyek, jadi modul administrasi dan operasional harus terintegrasi dalam manajemen proyek. Jadi ini bisa membantu manajemen SDM dan manajemen proyek ya. Sementara operasional bisa membantu dalam perencanaan misalnya kalau ada produksi dan layanan pelanggan. Jadi integrasi proyek ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola proyek secara efektif dan efisien. Nah, dengan integrasi modul administrasi dan operasional pada sistem ERP, nanti perusahaan bisa mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya, modul administrasi ini bisa terintegrasi dengan modul keuangan pada sistem ERP itu dengan cara sinkronisasi data, yaitu mengintegrasikan database modul administrasi dengan modul keuangan, sehingga nanti memungkinkan pembaruan data yang dilakukan di dalam satu modul secara otomatis terjadi di modul lainnya. Jadi misalnya ketika ada perubahan data karyawan di modul administrasi seperti gaji atau status karyawan, jadi perubahan ini juga akan direfleksikan secara otomatis di modul keuangan. Berikutnya ada transaksi otomatis. Di sini ada integrasi antara modul administrasi dan modul keuangan, sehingga memungkinkan transaksi bisnis yang terjadi di modul administrasi seperti penggajian, pembelian, ya, purchasing atau penjualan untuk secara otomatis diakui dan dicatat dalam akuntansi keuangan perusahaan. Hal ini untuk menghindari duplikasi dan kesalahan manusiawi dalam memasukkan data keuangan. Kemudian cara yang lain adalah dengan aliran informasi. Integrasi dan antara administrasi dan keuangan ini memungkinkan aliran informasi dan laporan itu bersifat real time. Jadi misalnya laporan keuangan itu bisa menyertakan informasi dari modul administrasi seperti jumlah karyawan, biaya gaji atau biaya operasional lainnya. Kemudian ada analisis data yang terintegrasi. Dengan integrasi, analisis data yang lengkap dan terintegrasi bisa dilakukan. Misalnya, analisis biaya karyawan berdasarkan data dari modul administrasi dengan data keuangan seperti biaya gaji dan tunjangan yang terdokumentasi di modul keuangan.
Jadi dengan integrasi antara modul administrasi dan operasional pada sistem ERP ini, perusahaan dalam hal ini Tokoban itu bisa mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, modul administrasi bisa juga terintegrasi dengan modul operasional dengan beberapa cara. Antara lain, satu, analisis keperluan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang perlu diintegrasikan dengan proses penjualan. Misalnya pengelolaan data pelanggan, pengiriman barang maksud saya, faktur, dan pembayaran. Yang kedua, pengembangan atau penyesuaian sistem jika modul administrasi dan penjualan belum terintegrasi secara langsung. Jadi kita perlu mengembangkan atau menyesuaikan sistem ERP sesuai dengan kebutuhan. Hal ini melibatkan pengembangan interface dan alur kerja yang memungkinkan transfer data dan sinkronisasi antara kedua modul. Dan yang ketiga adalah sinkronisasi data. Setelah interface dan alur data dikembangkan, kita harus memastikan data yang relevan dengan administrasi dan penjualan terintegrasi secara otomatis. Data yang perlu disinkronkan itu meliputi informasi pelanggan, pesanan penjualan, kemudian persediaan barang, faktur, dan transaksi pembayaran. Selain itu ada integrasi proses bisnis yang nomor 4 ini. Selain data, kita juga perlu mengintegrasikan proses bisnis antara modul administrasi dan penjualan. Jadi misalnya setelah pesanan penjualan itu selesai diproses, sistem harus bisa secara otomatis menghasilkan faktur dan detail pengiriman yang terkait dengan pesanan tersebut. Kemudian ada pengujian dan validasi. Nah, sebelum memperkenalkan integrasi secara penuh, kita perlu melakukan pengujian dan validasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data antara modul administrasi dan penjualan. Kita harus pastikan proses bisnis ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan sebelum kita implementasikan secara luas. Ya, ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Pada intinya adalah sinkronisasi dan sebelumnya kita analisis terlebih dahulu. Nah, di dalam toko ERP Tokoban maksud kami, modul penjualan itu bisa terintegrasi dengan modul operasional melalui alur kerja yang terstruktur. Nah, bagaimana integrasi itu bisa terjadi? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk pesanan penjualan, ketika pelanggan melakukan pesanan melalui modul penjualan, informasi pesanan seperti produk yang dipesan, jumlah, dan harga nanti akan masuk ke dalam sistem ERP. Jadi informasi ini nanti akan diteruskan ke modul operasional untuk memulai proses pemenuhan pesanan. Dan yang kedua adalah persediaan atau inventory ya. Jadi modul operasional akan menggunakan informasi pesanan penjualan untuk memeriksa ketersediaan stok produk yang dipesan. Nah, jika stok mencukupi, modul operasional nanti akan mengurangi stok yang tersedia dan mengkaitkannya dengan pesanan penjualan. Nah, jika stok tidak mencukupi, modul operasional nanti akan menghasilkan permintaan pembelian ke modul pembelian untuk memperoleh barang yang ditentukan, yang diperlukan maksud saya. Kemudian untuk produksi atau manufacturing, jika produk yang dipesan tidak tersedia dalam stok dan Tokoban memiliki proses produksi internal, nanti modul produksi akan diaktifkan. Dan informasi pesanan penjualan akan digunakan untuk merencanakan produksi dan mengatur penggunaan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi pesanan tersebut. Untuk pengiriman, nah setelah pesanan penjualan diproses, nanti modul operasional akan menggunakan informasi pesanan penjualan untuk mengatur proses pengiriman. Jadi informasi seperti alamat pengiriman pelanggan dan estimasi tanggal pengiriman nanti akan dikomunikasikan dengan Departemen Logistik atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pengiriman barang, bisa menggunakan jasa perusahaan lain atau semacam kurir ya. Kemudian penerimaan ketika barang yang dipesan oleh pelanggan telah sampai, nanti modul operasional akan menggunakan informasi pesanan penjualan, nanti akan mencocokkan barang yang diterima dengan pesanan yang sesuai. Barang yang sudah diterima akan diupdate dalam modul persediaan untuk memperbarui stok dan mengkonfirmasi pengiriman kepada pelanggan. Jadi nanti stoknya berkurang dan akan terjadi update pada sistem.
Tagihan dan pembayaran. Nah, setelah barang dikirimkan, modul penjualan nanti akan mencatat informasi tagihan berdasarkan pesanan penjualan. Modul operasional nanti akan memperbarui status pembayaran dan menghubungkan informasi ini dengan modul keuangan atau akuntansi untuk pengelolaan tagihan dan pembayaran pelanggan. Nah, dengan integrasi yang baik antara modul penjualan dan operasional, sistem ERP ini nanti bisa mengalirkan informasi secara otomatis dari proses penjualan ke operasional dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini memungkinkan toko ban untuk mengelola pesanan pelanggan secara efisien, kemudian mengoptimalkan pengelolaan persediaan, dan memastikan pengiriman tepat waktu, serta bisa mengelola pembayaran pelanggan dengan lebih baik. Nah, dalam ERP toko ban, modul penjualan ini juga bisa terintegrasi dengan modul keuangan untuk mengelola aspek keuangan terkait dengan transaksi penjualan. Jadi ini ada beberapa cara ya bagaimana modul penjualan bisa terintegrasi dengan modul keuangan. Yang pertama ketika pembuatan faktur atau invoice. Nah, setelah penjualan dikonfirmasi, nanti modul penjualan akan menghasilkan invoice yang berisi rincian pesanan, termasuk jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan, dan sebagainya. Informasi faktur tersebut nanti akan disinkronkan dengan modul keuangan, sehingga bisa digunakan untuk pembuatan catatan pembayaran dan pelacakan piutang. Kemudian tentang tracking piutang ya, pelacakan piutang. Nanti modul keuangan akan menggunakan informasi faktur dari modul penjualan untuk melacak piutang yang harus diterima dari pelanggan. Setiap kali pelanggan melakukan pembayaran, modul keuangan nanti akan mencatat pembayaran tersebut dan mengurangi jumlah piutang yang ada. Jadi informasi ini juga akan membantu dalam pengelolaan arus kas dan pelaporan keuangan. Ya. Berikutnya adalah pembayaran pelanggan. Nah, ketika pelanggan melakukan pembayaran untuk pesanan penjualan, modul keuangan nanti akan menerima informasi pembayaran dari modul penjualan. Nah, informasi tersebut nanti akan digunakan untuk mencatat pembayaran pelanggan, kemudian mengupdate saldo piutang, dan memperbarui laporan keuangan. Nah, berikutnya adalah rekonsiliasi bank. Modul keuangan ini bisa terhubung dengan modul penjualan untuk melakukan rekonsiliasi bank. Ketika pembayaran pelanggan telah diterima melalui rekening bank, informasi tersebut nanti akan diimpor ke modul keuangan dan dicocokkan dengan data penjualan. Nah, di proses ini akan memastikan keakuratan catatan keuangan dan pencocokan antara transaksi keuangan dan rekening bank. Kemudian ada lain-lain, ini ada pemrosesan, pembatalan, dan kredit. Jadi jika ada pembatalan pesanan atau pengembalian barang, modul penjualan nanti akan menghasilkan catatan pembatalan atau kredit. Nah, ini akan diteruskan ke modul keuangan untuk memastikan pengembalian uang sesuai kepada pelanggan dan pencatatan yang akurat dalam laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan, modul keuangan akan menggunakan data dari modul penjualan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencakup informasi tentang penjualan, pendapatan, piutang, pembayaran, dan kinerja keuangan yang lainnya. Nanti laporan ini akan memberikan wawasan tentang kinerja penjualan, arus kas, dan aspek keuangan yang lainnya. Dan yang terkait dengan operasi penjualan toko ban. Jadi melalui integrasi yang kuat antara modul penjualan dan modul keuangan dalam sistem ERP, nanti toko ban bisa mengelola transaksi penjualan lebih efisien, memantau piutang pelanggan, mengelola pembayaran, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Ini membantu dalam mengelola keuangan yang baik, kemudian pemantauan arus kas, dan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan aspek keuangan toko ban. Nah, berikutnya adalah integrasi modul penjualan dan modul administrasi. Jadi ini diperlukan untuk memungkinkan transfer data pengelolaan administrasi ya. Dengan cara yang pertama data pelanggan ya, informasi pelanggan yang tercatat pada modul penjualan seperti nama, alamat, kontak, dan informasi identitas nanti akan disinkronkan dengan modul administrasi. Nah, data ini bisa digunakan untuk keperluan administrasi umum seperti membuat kartu member ya,
kemudian manajemen data pelanggan, dan kebutuhan lain terkait administrasi. Yang kedua, pengelolaan kontrak ya. Jadi jika ada kontrak atau perjanjian yang terkait dengan layanan atau produk, nanti penjualan bisa menghubungkan data pesanan dengan modul administrasi untuk mengelola kontrak. Jadi informasi termasuk detail produk, harga, tanggal berlaku, syarat dan ketentuan itu bisa diakses dan dikelola melalui modul administrasi. Kemudian ada manajemen dokumen. Modul penjualan itu bisa berinteraksi dengan modul administrasi dalam hal manajemen dokumen yang terkait seperti faktur, kontrak, surat jalan, dan surat penawaran. Nah, dokumen ini bisa dihasilkan, disimpan, dan dikelola melalui modul administrasi yang memungkinkan akses yang mudah dan terorganisir ya, untuk audit juga. Kemudian pengaturan penagihan dan pembayaran. Jadi informasi penjualan dari modul penjualan ini nanti akan disinkronkan dengan modul administrasi untuk mengatur proses penagihan dan pembayaran. Jadi akan menghasilkan tagihan berdasarkan data penjualan dan menangani proses pembayaran yang melibatkan pihak keuangan dan akuntansi perusahaan. Kemudian juga ada manajemen pengiriman. Jadi modul penjualan itu bisa berkomunikasi dengan modul administrasi terkait dengan manajemen pengiriman barang. Jadi informasi pengiriman barang termasuk jadwal pengiriman, alamat tujuan, metode pengiriman, dan dokumen-dokumen yang terkait itu nanti bisa dikelola melalui modul administrasi. Oke, selain itu juga ada pelaporan administrasi ya. Jadi modul administrasi ini nanti akan menggunakan data dari modul penjualan untuk menghasilkan laporan administrasi yang diperlukan seperti laporan penjualan, laporan pelanggan, laporan kontrak, atau laporan kegiatan administrasi lainnya. Jadi data penjualan yang disediakan oleh modul penjualan itu penting ya, menjadi bagian penting dari laporan administrasi karena dia yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan administrasi. Nah, melalui integrasi yang baik antara modul penjualan dan administrasi dalam sistem ERP, Tokoban ini nanti bisa mengelola administrasi secara efisien ya. Selain itu, juga bisa mengoptimalkan manajemen pelanggan, kemudian melacak proses pengiriman, terus juga bisa menghasilkan laporan administrasi yang dibutuhkan. Jadi yang pasti ini baik untuk Tokoban. Selain itu, bisa juga meminimalkan duplikasi data, kita juga meningkatkan akurasi informasi, dan mengoptimalkan proses administrasi secara keseluruhan. Nah, ini adalah beberapa contoh keterkaitan antara penjualan dan modul administrasi pada ERP Tokoban. Yang pertama adalah informasi pelanggan yang tercatat pada modul penjualan itu bisa digunakan dalam modul administrasi untuk keperluan pengiriman surat, komunikasi, atau kegiatan pemasaran yang lainnya. Kemudian data penjualan dalam modul penjualan itu untuk melacak dan menganalisis perilaku pembelian pelanggan dalam modul administrasi. Ini bisa membantu pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian informasi inventaris atau stok produk dari modul penjualan itu bisa digunakan dalam modul administrasi untuk mengelola pembaruan data inventaris termasuk penambahan, penghapusan, dan penyesuaian stok. Kemudian selain itu, modul administrasi bisa juga memanfaatkan data penjualan untuk melakukan analisis keuangan atau pengelolaan anggaran ya, termasuk melacak pendapatan, biaya, atau margin keuangan berdasarkan informasi penjualan yang tercatat dan informasi kontrak seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke, jadi keterkaitan antar modul secara keseluruhan. Yang pertama modul administrasi. Ini keterkaitan dengan modul keuangan tentang informasi penggajian dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran gaji dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, modul keuangan keterkaitan dengan modul administrasi. Data pengajian dari modul administrasi bisa mempengaruhi pengeluaran dalam laporan keuangan. Kemudian modul penjualan keterkaitan dengan modul keuangan, informasi penjualan digunakan untuk menghitung pemasukan dalam laporan keuangan. Kemudian modul operasional keterkaitan dengan modul penjualan, informasi stok barang bisa digunakan untuk mengatur persediaan dalam proses penjualan. Baik, sekian materi tentang keterkaitan antar modul. Presentasi berikutnya tentang field akan dijelaskan oleh kawan saya.
Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang field-field yang terdapat pada modul yang kami bahas pada mata kuliah IRP ini. Yang pertama itu modul administrasi. Jadi pada umumnya field atau kolom yang terdapat pada modul administrasi ini antara lain yang pertama itu data karyawan, yang kedua itu jadwal kerja, yang ketiga itu penggajian, dan yang keempat itu absensi. Kemudian field-field yang terdapat pada modul keuangan pada umumnya yang pertama itu data pembelian, yang kedua itu penjualan, yang ketiga itu pemasukan, yang keempat itu pengeluaran, dan yang terakhir itu adalah laporan keuangan. Kemudian selanjutnya field-field yang pada umumnya terdapat pada modul penjualan. Yang pertama itu data produk, yang kedua itu stok barang, yang ketiga itu harga, faktur penjualan, dan yang keempat itu adalah pelanggan. Dan yang terakhir, field yang kami bahas dalam modul ERP ini adalah field modul operasional. Jadi pada umumnya field atau kolom yang terdapat pada modul operasional antara lain data pembelian barang, kemudian ada stok barang, lalu selanjutnya pemilihan inventaris, dan yang terakhir yaitu pengiriman. Selanjutnya adalah desain dari beberapa modul yang terdapat pada ERP yang kami bahas. Jadi di sini yang pertama itu adalah desain modul keuangan. Ini kami membahasnya dari Odoo ERP. Ini modul keuangan pada tampilannya seperti ini. Yang pertama itu di sini ada faktur pelanggan, operasional lain-lain, bank, dan juga uang tunai. Kemudian di sini adalah modul modul keuangan juga. Di sini adalah data-data yang telah diisi. Maksud saya sebelum diisi datanya. Kemudian selanjutnya di sini adalah desain untuk mengisi dari modul keuangan ini. Jadi di sini contohnya adalah invoice 2023-001 oleh customer, kemudian replace invoice, dan di sini ada due date-nya tanggal 5 bulan 7 tahun 2023. Nah, setelah diisi pada modul keuangan ini akan terdapat seperti ini desainnya. Di sini ada kolom number, ada customer, kemudian di sini ada due date, status, dan lainnya. Kemudian selanjutnya desain modul administrasi. Di sini contohnya ada satu karyawan. Di sini adalah desainnya. Kemudian selanjutnya di sini masuk dari profil satu karyawan itu seperti ini. Di sini ada nama, kemudian ada email, ada address, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah desain modul pengeluaran. Contohnya itu seperti ini, ada sebuah barang, kemudian kategori, total harga, pajak, dan karyawan itu sendiri yang mengelola. Dan di sini juga ada tanggal pengeluaran dan juga akunnya. Selanjutnya, di sini ada desain modul pengeluaran juga. Di sini ketika sudah diisi tadi seperti ini, kemudian akan tampil datanya seperti ini. Selanjutnya adalah modul operasional. Di sini adalah data yang telah diisi
pada modul operasional tersebut. Di sini ada referensi WHMO 001, kemudian dibuatnya 3 hari yang lalu dengan produk Dunlop NSF, dan juga kuantitas dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.